Republik Ceko termasuk di antara negara-negara paling ateis di planet ini. Namun, justru disinilah salah satu paradoks paling menarik di Eropa modern dimulai. Terletak di jantung Eropa dengan luas sekitar 78.000 km persegi, Republik Ceko adalah negara yang menawarkan pengalaman yang terasa begitu otentik. Kastil-kastil abad pertengahan yang menjulang megah, jalan-jalan berbatu yang dipenuhi sejarah, serta cakrawala Praha yang tampak seperti keluar dari sebuah kartu pos menjadikannya salah satu destinasi paling memesona di benua ini. Sekilas, semuanya tampak seperti negeri dongeng. Namun, di balik keindahan itu, ada sisi lain yang jauh lebih menarik. Sesuatu yang jarang diceritakan dalam brosur wisata ataupun tur keliling kota. Inilah kehidupan nyata Republik Ceko. Jika ada satu hal yang berhasil diubah negara ini menjadi sebuah karya seni, maka jawabannya adalah bir. Tidak ada bangsa di dunia yang mengonsumsi bir lebih banyak per kapita daripada orang Ceko. Gelar itu telah mereka pertahankan selama puluhan tahun. Menjadikan bir bukan sekadar minuman, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Bahkan hingga hari ini, meskipun angkanya perlahan mengalami penurunan, rata-rata penduduk Republik Ceko masih menghabiskan sekitar 126 liter bir setiap tahunnya. Di banyak pub tradisional, harga segelas bir bahkan bisa lebih murah dibandingkan sebotol air mineral. Bagi masyarakat Ceko, bir bukanlah sekadar kenikmatan di akhir pekan. Bir hadir di meja makan keluarga, menemani percakapan bersama sahabat, hingga menjadi teman setia di malam-malam tenang di kedai lingkungan. Lebih menarik lagi, gaya bir Pilsner yang kini mendominasi pasar dunia pertama kali lahir di negeri ini. Diperkirakan sekitar 2 dari setiap 3 bir yang diproduksi di seluruh dunia, menggunakan gaya yang berakar dari inovasi para pembuat bir Ceko. Artinya, setiap kali Anda membuka sebotol lager dimanapun di dunia, Anda sebenarnya sedang menikmati warisan yang berasal dari Republik Ceko. Cita rasa khas tersebut tidak lepas dari hop Saaz yang terkenal. Tanaman hop legendaris yang hingga kini masih tumbuh di ladang-ladang sekitar kota Atek, dan menjadi salah satu bahan paling dihormati dalam industri pembuatan bir. Seiring perubahan zaman, budaya bir di Republik Ceko juga ikut berkembang. Bir tanpa alkohol kini menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di industri minuman negara ini. Namun demikian, satu hal belum berubah. Republik Ceko masih tetap berada di puncak sebagai negara dengan konsumsi bir per kapita tertinggi di dunia. Dan menariknya, semua fakta tentang bir ini hanyalah permulaan. Karena ada 2 hal lain tentang Republik Ceko yang hampir tidak pernah diceritakan kepada para wisatawan. Dan keduanya bahkan lebih mengejutkan daripada bir itu sendiri. Tanyakan kepada hampir siapa saja yang pernah mengunjungi Republik Ceko. Setelah menyebut bir, biasanya hal kedua yang mereka bicarakan adalah orang-orangnya. Khususnya perempuan Ceko, yang telah lama memiliki reputasi hingga jauh melampaui perbatasan negaranya. Sebagian reputasi itu memang berasal dari penampilan mereka, mata yang cerah, gaya berpakaian yang sederhana namun elegan, serta perpaduan warisan keturunan Celtic, Germanik, dan Slavia yang membentuk karakter fisik mereka. Namun, jika hanya berhenti pada penampilan, kita justru melewatkan hal yang jauh lebih penting. Yang paling menonjol bukanlah kecantikan mereka, melainkan pembawaan yang tenang dan rasa percaya diri yang alami. Republik Ceko termasuk di antara masyarakat yang paling berpendidikan di Eropa. Di kalangan generasi muda, perempuan bahkan kini lebih sering menyelesaikan pendidikan universitas dibandingkan laki-laki. Mereka dikenal mandiri, lugas, serta tidak mudah terpikat oleh orang asing. Karakter inilah yang seringkali membuat pengalaman berkencan di Republik Ceko terasa berbeda bagi banyak wisatawan. Pada pertemuan pertama, orang Ceko mungkin tampak berhati-hati. Mereka sopan, namun tetap menjaga jarak. Mereka tidak mudah membuka diri. Banyak pelancong datang dengan harapan akan mendapatkan sambutan hangat seperti di beberapa negara lain di Eropa. Namun yang mereka temukan justru sebaliknya. Meski demikian, sikap hati-hati itu bukan berarti mereka bersikap dingin. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari budaya yang menghargai ruang pribadi, kejujuran, dan hubungan yang dibangun secara perlahan, bukan melalui basa-basi. Ketika kepercayaan akhirnya terbentuk, hubungan itu biasanya berlangsung tulus dan mendalam. Republik Ceko bukanlah negara yang berpura-pura ramah demi menyenangkan wisatawan. Dan justru disitulah daya tariknya. Suasana malam di Praha memperlihatkan karakter yang sama. Ketika matahari terbenam,
Kota ini berubah menjadi lautan pub tradisional, musik live, dan klub-klub yang tersembunyi di ruang bawah tanah bangunan-bangunan abad pertengahan. Namun berbeda dengan banyak kota wisata lainnya, kehidupan malam di Praha tetap terasa santai dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal dibanding sekadar pertunjukan bagi turis. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat. Jalur wisata utama di pusat kota seringkali dipenuhi restoran mahal dan berbagai jebakan wisata. Karena itu, pengalaman terbaik justru biasanya ditemukan di tempat-tempat yang dipilih sendiri oleh penduduk setempat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Dari negara mana Anda menonton video ini? Menurut Anda, apakah Anda akan cocok dengan gaya hidup masyarakat Ceko yang sederhana, tenang, dan apa adanya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Ketika sebuah masyarakat tidak lagi terlalu memikirkan penilaian dari langit, cara mereka memandang kebebasan pribadi pun berubah. Dan Republik Ceko adalah salah satu contoh paling menarik di Eropa. Orang Ceko sangat menghargai kebebasan individu. Hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tato, gaya berpakaian yang berani, kebebasan berekspresi, hingga berbagai pilihan gaya hidup yang umumnya tidak terlalu dipersoalkan oleh masyarakat sekitar. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami oleh orang luar. Suasana yang sangat santai dan bebas tersebut, sebagian besar merupakan ciri khas Praha. Begitu Anda meninggalkan ibu kota dan memasuki kota-kota kecil, suasananya berubah. Masyarakat di sana cenderung lebih tradisional dan lebih konservatif dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah banyak wisatawan keliru memahami Republik Ceko. Karena negara ini jauh lebih beragam daripada yang terlihat dari ibu kotanya. Perubahan aturan terbaru juga sering disalahartikan. Mulai awal tahun 2026, orang dewasa memang dapat secara sah menanam sejumlah kecil tanaman ganja di rumah dan menyimpan sebagian untuk penggunaan pribadi. Dokter juga dapat meresepkan ganja medis bagi pasien tertentu, sementara berbagai produk berbahan rami kini tersedia secara legal di pasaran. Namun ada fakta penting yang hampir selalu diabaikan oleh video-video promosi. Republik Ceko bukanlah Amsterdam. Negara ini tetap tidak memiliki jaringan toko ganja berlisensi ataupun kafe bergaya coffee shop, seperti yang dikenal di Belanda. Rencana pembentukan sistem penjualan komersial akhirnya dibatalkan. Akibatnya, sebagian besar toko yang menyasar wisatawan hanya menjual produk berbahan rami dengan kualitas yang beragam, sementara penjualan ganja secara komersial tetap tidak dilegalkan. Republik Ceko memang dikenal memiliki pendekatan yang relatif liberal terhadap berbagai urusan pribadi. Namun kebebasan itu tidak berarti semuanya diperbolehkan tanpa batas. Dan justru disinilah letak keseimbangannya. Kemudian kita tiba di Kutna Hora, sebuah kota yang pernah menjadi salah satu pusat kekayaan terbesar di Eropa pada abad ke-14. Kekayaannya berasal dari perak yang terkandung di bawah tanahnya. Perak yang membiayai pembangunan gereja-gereja gotik yang menjulang tinggi sekaligus mewujudkan ambisi para raja. Namun, di balik kemegahan itu, kota ini juga menyimpan salah satu tempat paling menyeramkan sekaligus paling memikat di benua Eropa. Tepat di bawah salah satu kapelnya terdapat Osarium Sedlec, sebuah gereja kecil yang seluruh bagian dalamnya dihiasi dengan tulang belulang manusia. Puluhan ribu kerangka disusun menjadi lampu gantung, untayan dekoratif, hingga ornamen yang melapisi dinding. Tempat ini menghadirkan perpaduan yang sulit dijelaskan, menyeramkan, indah, sekaligus mustahil untuk dilupakan. Semakin jauh Anda menjelajahi kota-kota di Republik Ceko, suasana landskapnya pun perlahan berubah. Inilah jantung Bohemia. Sebuah cekungan alami yang luas, dikelilingi perbukitan dan hutan, dihiasi lembah-lembah yang tenang, serta jaringan jalur pendakian yang membentang hampir ke seluruh negeri. Untuk negara yang relatif kecil, Republik Ceko memiliki jumlah situs warisan dunia yang luar biasa banyak. Pelajarannya sederhana. Jika Praha adalah satu-satunya tempat yang Anda kunjungi, maka Anda sebenarnya baru melihat sebagian kecil dari negara ini. Meski tampak seperti negeri dongeng, tinggal di Republik Ceko tidak selalu semurah atau semudah yang terlihat dari rekaman udara. Justru beberapa daya tarik terbaiknya adalah hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian wisatawan. Di kawasan kota tua Praha, misalnya, terdapat sebuah lorong umum yang diakini sebagai salah satu jalan paling sempit di dunia. Lebarnya hanya sekitar 48 cm. Dua orang bahkan tidak dapat berpapasan secara bersamaan. Sehingga di kedua ujung lorong dipasang lampu lalu lintas kecil, agar pejalan kaki bisa bergantian melintas.
Tak jauh dari sana berdiri jam astronomi Praha. Jam astronomi tertua di dunia yang masih berfungsi sejak dirakit pada tahun 1410. Setiap pergantian jam ini menampilkan prosesi figur-figur mekanis yang telah memikat pengunjung selama berabad-abad. Di balik keindahannya, terdapat sebuah legenda yang terkenal. Konon, setelah sang pembuat jam, Hanu, menyelesaikan mahakaryanya, penguasa kota merampas penglihatannya agar ia tidak pernah bisa menciptakan jam serupa di tempat lain. Meskipun kisah ini lebih merupakan legenda daripada fakta sejarah, cerita tersebut telah menjadi bagian dari pesona Praha. Keunikan Republik Ceko tidak berhenti di sana. Di setiap sudut jalan, Anda akan melihat mobil Škoda yang menjadi kebanggaan nasional. Tidak jauh dari sana berdiri tembok John Lennon, dinding penuh grafiti yang terus dipertahankan sebagai simbol kebebasan berekspresi dan penghormatan kepada musisi legendaris tersebut. Semua keajaiban kecil ini berpadu menjadi satu kesan yang hampir selalu dirasakan para pengunjung sejak pertama kali menginjakan kaki di Republik Ceko, sebuah negara yang terasa aman, bersih, tenang, dan tertata. Apakah ada fakta menarik lain tentang Republik Ceko yang saya lewatkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di balik pemandangan yang menyerupai negeri dongeng, Republik Ceko juga memiliki ekonomi modern, sekaligus beberapa jebakan yang diam-diam dapat menguras dompet wisatawan. Negara ini masih menggunakan mata uangnya sendiri, koruna Ceko, bukan euro. Perbedaan inilah yang sering membuat wisatawan kehilangan banyak uang saat menukar mata uang di bandara atau stasiun kereta, karena nilai tukarnya bisa sangat tidak menguntungkan. Hal yang sama juga berlaku pada beberapa ATM di kawasan wisata yang kerap mengenakan biaya tambahan tersembunyi. Karena itu, penduduk setempat biasanya menyarankan wisatawan untuk menarik uang melalui ATM milik bank-bank besar Ceko yang menawarkan nilai tukar lebih baik. Transportasi umum di negara ini juga patut mendapat pujian. Metro dan tram datang setiap 2 hingga 3 menit. Jauh lebih sering dibandingkan informasi lama yang masih beredar di berbagai panduan perjalanan. Tiket perjalanan singkat kini sekitar 39 koruna, bukan lagi 20 koruna seperti yang masih banyak tertulis di internet. Sebaliknya, taksi yang dihentikan langsung di jalan seringkali jauh lebih mahal. Itulah sebabnya sebagian besar warga lokal lebih memilih menggunakan aplikasi transportasi seperti Bolt atau Liftago. Namun, di balik semua kenyamanan tersebut, masyarakat Republik Ceko juga menghadapi tantangan ekonomi yang nyata. Menjelang akhir tahun 2025, gaji rata-rata mencapai sekitar 52.000 koruna atau sekitar 2.000 euro per bulan. Sekilas terdengar cukup tinggi. Tetapi ketika harga sewa apartemen satu kamar sederhana di Praha mencapai sekitar 21.000 koruna per bulan, hampir setengah dari penghasilan rata-rata langsung habis hanya untuk tempat tinggal. Dibandingkan kota-kota seperti Wina atau Munchen, biaya hidup di Praha memang masih lebih rendah. Namun jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat setempat, ibu kota Republik Ceko kini termasuk salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di Eropa Tengah. Di balik wajah-wajah yang tenang dan ramah, masyarakat Ceko juga merasakan tekanan hidup seperti masyarakat di negara lain. Selain persoalan ekonomi, ada satu hal lain yang membuat bangsa ini berbeda: cara berpikir mereka. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.